Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bocah korban pembunuhan di Cilegon dimakamkan dekat rumah tinggalnya. Hujan deras 3 hari, 3 kampung di Pandeglang terendam banjir hingga terisolasi. Tertimpa pohon tumbang, pengguna jalan tewas di lokasi kejadian. Ada saja kelakuan sejumlah petugas keamanan pabrik PT PMT, perusahaan di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten, yang dijadikan tempat penyimpanan material yang mengandung radioaktif cesium-137. Bukannya menjaga, mereka justru malah mencuri material logam yang mengandung radioaktif. Tidak tanggung-tanggung, jumlah material logam yang dicuri mencapai 200 kg. Sebagian barang yang dicuri bahkan sudah dijual ke salah satu lapak barang bekas yang berada di Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 4 orang tersangka, 3 orang merupakan petugas keamanan pabrik dan 1 tersangka merupakan operator alat berat. Untuk mengantisipasi kembali terjadinya pencemaran, petugas dari Gegana Mabes Polri langsung melakukan evakuasi barang-barang yang sudah berada di lapak barang bekas. Tumpukan sampah menggunung di sejumlah titik, mulai dari area pasar hingga pembatas jalan, menjadi pemandangan sehari-hari di Tangerang Selatan. Meski sempat ditata oleh warga dan pedagang, sampah terus bertambah karena armada pengangkut tak kunjung datang. Bau menyengat pun mulai mengganggu aktivitas warga, pedagang, hingga pengendara yang melintas. Salah seorang warga yang menjadi ojek pangkalan mengaku sampah sudah 5 hari tidak diangkut. Kondisi ini disebut baru pertama kali terjadi dan diduga akibat penutupan sementara TPA di kawasan Serpong. Petugas gabungan Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang menggelar apel kesiapsiagaan pengamanan jelang masa libur perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain memeriksa kesiapan personil, pihak bandara juga mengecek beberapa kendaraan operasional seperti kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans. Apel ini melibatkan personil dari pengelola bandara, TNI Polri, AFSEK, petugas kesehatan, serta pemangku kebijakan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh petugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2026. Selama masa Nataru, petugas akan siaga selama 24 jam untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan, mulai dari keamanan, keselamatan penerbangan, hingga kenyamanan penumpang. Sedangkan destinasi favorit untuk penerbangan nasional yakni Bali, Medan, dan Makassar, sedangkan penerbangan internasional yakni Singapura, Malaysia, dan Jeddah. Setelah menjadi sorotan dan pernyataannya menghina suku Sunda yang viral di media sosial, pelaku ujaran kebencian bernama Adimas Firdaus alias Resbo akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di Semarang oleh anggota Direktorat Reserse Cyber Polda Jabar. Pelaku dibawa menggunakan pesawat terbang dan mendarat di Terminal Kedatangan 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pelaku sebelumnya membuat heboh jagat maya karena melakukan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Pelaku yang menggunakan sweater putih dan tangan terikat langsung dibawa ke dalam mobil. Sebelum ditangkap, pelaku sebelumnya sempat berpindah-pindah ke sejumlah kota, mulai dari Surabaya, Surakarta, hingga ditangkap di Semarang.
Seorang bocah berusia 9 tahun di Cilegon ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Komplek Bukit Baja Sejahtera 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon. Korban berinisial MAH yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar tewas dengan belasan tusukan senjata tajam. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang saksi dengan kondisi berlumuran darah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya sudah tidak tertolong. Polisi langsung melakukan olah TKP. Polisi juga mengerahkan 2 ekor anjing pelacak untuk mencari petunjuk atas kasus tersebut. Sudah ada 8 orang saksi yang diperiksa yang berasal dari pihak keluarga maupun pihak luar.